Semua ini hanya karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah kalimat yang terucap pelan di akhir setiap perjalanan panjang jiwa yang sunyi. Kalimat yang bukan keluar dari mulut biasa, tapi dari kedalaman batin yang telah remuk berkali-kali, lalu dipoles oleh cinta yang tak mengenal batas. Kalimat itu bukan sekadar pengakuan, melainkan kesaksian. Kesaksian bahwa segala sesuatu yang terjadi, tak lain hanyalah bagian dari rencananya. Bahwa segala amal, segala niat, segala lintasan hati, semuanya adalah karena dia. Namun, adakah yang tahu, bagaimana perjalanan menuju kalimat itu dimulai? Tidak ada peluit tanda berangkat, tidak ada gerbang khusus yang menandai seseorang telah memasuki jalan itu. Seringkali ia datang sebagai kegelisahan kecil yang tak mampu dijelaskan. Sebuah tanya dalam jiwa yang tak mau diam, benarkah hidup ini hanya tentang apa yang tampak? Bukankah ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tinggi, dan lebih abadi? Pertanyaan itu mungkin muncul di tengah keramaian, atau di sunyi malam yang sepi. Ia tidak memilih tempat. Bisa datang pada siapa saja, seorang petani di ladang, pedagang di pasar, pelajar yang lelah membaca kitab, atau bahkan pada seorang tua yang duduk diam di serambi rumah. Pertanyaan itu tak butuh jawaban instan. Ia hanya mengetuk hati, perlahan, hingga seseorang mulai melihat dunia tidak seperti biasa. Di titik ini, seseorang mulai merasa bahwa segala yang dikejar, harta, nama, pujian, status, semuanya hanyalah bayangan. Ia mulai melihat bahwa kebahagiaan yang selama ini ia kejar hanyalah fatamorgana yang berulang. Ketika satu keinginan tercapai, muncul keinginan lain. Ketika satu impian terwujud, rasa kosong tetap tinggal. Dan akhirnya, ia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Dalam tradisi Sufi, kesadaran semacam ini adalah langkah awal menuju tarikah, jalan ruhani. Bukan jalan berpindah tempat, tapi berpindah kesadaran. Perjalanan yang tak memerlukan kendaraan, tapi memerlukan keberanian untuk menengok ke dalam, ke ruang terdalam dalam jiwa manusia. Mereka yang menapaki jalan ini, tidak menampakkan perbedaan secara lahir. Mereka bisa terlihat seperti orang biasa. Tidak selalu memakai jubah, tidak selalu berada di tempat sunyi. Tapi dalam hati mereka, ada keheningan yang dalam. Ada detak batin yang senantiasa menyebut namanya. Dan dari situlah, perjalanan panjang itu dimulai. Namun, perjalanan ini bukan perjalanan menuju sesuatu yang baru. Ia justru kembali ke asal. Sufi tidak mencari Tuhan di luar dirinya. Mereka hanya menghilangkan tirai-tirai yang menutupi cahaya ilahi dalam diri mereka. Tirai kesombongan, tirai nafsu, tirai rasa memiliki, tirai aku. Karena selama masih ada aku, maka tidak mungkin seseorang bisa melihat dengan jernih siapa Tuhannya. Fana dan baka adalah dua istilah penting dalam perjalanan ini. Fana berarti lenyap, bukan hilang secara fisik, tapi hilangnya pengakuan akan diri. Bukan berarti seseorang menjadi kosong, tapi justru menjadi utuh, karena ia tak lagi melihat dirinya sebagai pusat. Ia menyadari bahwa dirinya hanyalah alat, sarana, perantara, bukan pemilik. Fana adalah kehancuran ego, kesadaran bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Sedangkan baka adalah keadaan setelah fana, ketika seseorang hidup, berpikir, bergerak, dan merasa dalam kesadaran penuh akan Allah. Ia tidak lagi menyembah Tuhan sebagai objek terpisah, tapi hidup dalam kehadirannya yang menyelimuti segala. Tapi jangan dibayangkan bahwa fana dan baka bisa diraih dalam sekejap. Ia bukan seperti membaca mantra atau melakukan serangkaian latihan. Ia adalah proses. Proses melepaskan satu demi satu keterikatan. Melepaskan perasaan paling dasar manusia, ingin dikenal, ingin dianggap, ingin memiliki, ingin membalas, ingin menguasai, ingin membandingkan, ingin dipuji. Semuanya harus ditelanjangi. Karena di balik semua keinginan itu, tersembunyi ego yang halus, yang terus berkata, aku ada. Aku penting. Para sufi memulai jalan ini bukan dengan lari dari dunia,
tapi dengan melihat dunia apa adanya. Mereka tidak benci harta, tapi tidak tergantung padanya. Mereka tidak menjauhi manusia, tapi tidak mencari nilai dirinya dari pandangan manusia. Mereka tidak membenci pujian, tapi tidak pula hidup karenanya. Awal perjalanan ruhani bukanlah menjauh dari kehidupan, tapi menjernihkan cara memandang kehidupan. Dari sinilah seseorang mulai berjalan. Ia mulai menyadari bahwa segala yang ia lihat, segala yang ia alami, bukan terjadi tanpa sebab. Tapi semuanya adalah sarana dari Allah untuk mengingatkan, membersihkan, dan mendekatkan. Fana dan baka bukan konsep asing. Mereka ada dalam Al-Quran, dalam doa-doa Nabi, dalam gerakan sholat, dalam napas yang keluar dan masuk setiap hari. Tetapi karena terlalu dekat, manusia sering tak menyadarinya. Para sufi hanya mengajak untuk membuka mata. Bukan dengan ilmu biasa, tapi dengan rasa yang halus dan hati yang bersih. Dan sebagaimana setiap langkah pertama, pasti ada kegugupan. Ada pertanyaan, mampukah aku melepas semua ini? Tapi jangan takut. Karena Allah tidak pernah memanggil hati, kecuali Dia sendiri yang akan menuntunnya sampai akhir. Perjalanan baru saja dimulai. Jalan masih panjang. Dan yang akan kita hadapi berikutnya bukan dunia luar, tetapi dunia dalam, tempat ego bersembunyi dan mengatur siasat. Di sanalah konflik pertama muncul. Di sanalah pertempuran sunyi akan dimulai. Sebab tak ada musuh yang lebih dekat, lebih cerdik, dan lebih melekat daripada diri sendiri. Ia tidak memakai baju perang, tidak mengangkat senjata. Ia hanya berbisik dalam hati, menyamar dalam niat baik, dan bersembunyi di balik amal saleh yang terlihat indah. Dialah ego, pusat dari segala, aku, milikku, dan untukku. Pada awal perjalanan ruhani, ego tidak menunjukkan wajahnya secara terang-terangan. Ia berpura-pura mendukung, seolah berkata, ayo, kita cari Tuhan bersama-sama. Ia membiarkan lidah ini melafalkan zikir, membiarkan tubuh ini berdiri dalam qiyam panjang, bahkan meneteskan air mata saat mendengar ayat-ayat suci. Tapi perlahan, ia mulai menuntut upah, rasa bangga, pujian manusia, status sebagai orang yang dekat dengan Allah. Ia adalah bayangan yang tidak bisa diusir hanya dengan doa. Ia harus dihadapi dengan kejujuran yang telanjang. Maka mulailah pertarungan pertama antara dua realitas dalam diri, yang palsu dan yang sejati. Yang membungkus dan yang mengalir. Yang menyebut, aku, dan yang hanya menyebut, dia. Pertama-tama, datanglah pertanyaan samar, bukankah engkau sudah berbeda dari yang lain? Lihatlah, mereka sibuk dengan dunia, sedangkan engkau mencari akhirat. Tidakkah itu pertanda keistimewaan? Bisikan ini tak terdengar seperti kesombongan. Justru terdengar seperti penguatan diri. Tapi disitulah racunnya, karena ia membandingkan. Ia menjadikan amal sebagai pembeda, bukan sebagai penyatu. Padahal ruhani sejati selalu melebur, bukan menonjol. Kemudian, saat langkah terasa stabil dan ibadah mulai menjadi kebiasaan, datanglah perasaan tenang yang aneh, tenang karena merasa sudah sampai. Seseorang mulai merasa bahwa ia telah mengenal Allah. Ia merasa aman dari tipu daya. Padahal, saat itulah ia paling rentan. Karena Allah yang sejati tak bisa dipeluk dengan anggapan. Dia hanya bisa dijumpai dalam ketidakberdayaan total, dalam lenyapnya segala rasa telah memiliki. Ego juga tak segan menyamar sebagai rasa cinta. Ia membuat seseorang menulis puisi tentang kerinduan pada Tuhan, membuatnya menangis dalam zikir malam. Tapi bila diamati lebih dalam, air mata itu sering bukan karena Allah, melainkan karena rasa indah saat merindukan. Perasaan itu bisa begitu halus, sulit dibedakan. Dan inilah kenapa para sufi berkata, dalam jalan ruhani, banyak orang terjatuh bukan karena dunia, tapi karena rasa telah dekat. Pada tahap ini, banyak yang merasa gelisah. Mereka bingung, mengapa semakin aku mencari, semakin aku merasa jauh? Bukankah aku sudah berusaha? Dan disitulah letak rahasianya. Karena ruhani bukan tentang banyaknya usaha,
tapi tentang hancurnya pengakuan akan usaha itu. Ketika amal masih dianggap sebagai modal menuju Allah, maka jarak tetap ada. Tapi saat amal dilihat hanya sebagai anugerah darinya, maka jarak mulai hilang. Inilah konflik awal yang harus dilewati. Bukan dengan membenci ego, tapi dengan mengenalinya. Menyadari keberadaannya tanpa memanjakannya. Memeluknya dengan cinta, lalu perlahan membimbingnya ke arah yang lebih tinggi, hingga ia tidak lagi berkata, "Aku," tapi mulai berbisik, "Engkaulah segalanya." Pertempuran ini tidak keras, tidak pula bising. Ia berlangsung dalam kesendirian, dalam doa yang paling sunyi, dalam dialog batin yang tak pernah diucapkan. Kadang saat duduk sendiri, atau ketika hati tiba-tiba merasa berat tanpa sebab. Itulah saat ego sedang menuntut ruang. Dan hanya dengan kesadaran yang jernih, ia bisa dikenali dan dilembutkan. Ada masa ketika seseorang merasa ingin berhenti. Ia berkata, "Aku lelah menghadapi diriku sendiri. Aku ingin kembali menjadi orang biasa." Tapi sebenarnya, kelelahan itu bukan karena jalan yang salah. Ia datang karena kesalahan dalam berpijak, karena masih berharap pengakuan di tengah proses pelepasan. Perjalanan ruhani adalah proses peluruhan. Layaknya air yang mengalir, ia tidak butuh dorongan besar. Yang dibutuhkan hanya ruang untuk bergerak. Dan ruang itu hanya terbuka ketika ego mau menepi. Bila tidak, maka air akan tertahan, dan hati menjadi sempit, walau diisi dengan zikir ribuan kali. Para sufi berkata bahwa fana tidak akan mungkin terjadi selama seseorang masih merasa, "Aku sedang menuju Allah." Bahkan pengakuan bahwa, "Aku berzikir," pun harus luruh. Karena selama ada aku, maka cahayanya belum bisa sepenuhnya masuk. Seperti kaca yang buram, hati harus dipoles dari dalam. Bukan dengan kekuatan kasar, tapi dengan kejujuran yang lembut. Digosok, dibersihkan, diterangi. Dan inilah awal dari segalanya. Konflik yang tidak bisa dihindari, tapi harus dilewati. Sebab setelah ini, akan datang fase yang lebih berat, ketika diri yang palsu tidak hanya dikenali, tapi mulai runtuh. Saat perasaan kehilangan identitas membuat jiwa gemetar. Dan disitulah, makna fana akan benar-benar terasa, bukan sekadar istilah, tapi pengalaman yang mengguncang seluruh pondasi batin. Perjalanan belum selesai, tapi satu tirai telah disingkap, dan semakin dalam seseorang berjalan, semakin ia sadar bahwa segala yang selama ini disebut diri, hanyalah bayangan yang menutupi cahaya sejati. Maka bersiaplah. Karena selanjutnya, cahaya itu akan menuntut ruangnya kembali. Dan untuk itu, akan ada sesuatu yang harus dihancurkan terlebih dahulu, bayangan yang selama ini dianggap sebagai aku. Ia tak pecah sekaligus, tapi seperti cermin tua yang perlahan mengelupas dari sisi-sisinya. Setiap helai pujian yang ditanggalkan, setiap lapis keinginan yang dilepas, tiap pengakuan yang dikikis, semua itu adalah goresan pada dinding keakuan yang selama ini menjadi pusat dari rasa memiliki. Dan ketika dinding itu mulai runtuh, terjadilah sesuatu yang tidak disangka, kekosongan. Bukan kekosongan yang damai, tapi kehampaan yang mengguncang. Sebab selama ini, yang disebut aku, itu telah menjadi pijakan, tempat semua rasa berpegang. Maka ketika ia mulai lenyap, jiwa pun kehilangan arah. Inilah saat di mana pejalan ruhani memasuki fase yang para sufi sebut sebagai syat, kebingungan batin. Bukan karena kehilangan Tuhan, tapi karena kehilangan definisi tentang diri. Seseorang yang sampai di titik ini seringkali merasa aneh dengan dunia. Ia duduk di tengah keluarga, tapi merasa asing. Ia mendengar tawa orang-orang, tapi hatinya sepi. Ia menatap makanan, benda, bahkan dirinya di cermin, tapi tak merasa benar-benar ada. Dunia seakan berjalan seperti biasa, tapi dirinya tidak lagi berada dalam irama itu. Ia mulai mempertanyakan segalanya, bukan hanya tentang akhirat, tapi juga tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Ada yang menyebut ini sebagai krisis spiritual. Tapi dalam dunia tasawuf, ini adalah fase penting. Karena sebelum seseorang mengenal cahaya, ia harus benar-benar sadar akan kegelapan dalam dirinya. Sebelum ia bisa berkata, dialah segalanya,
Ia harus terlebih dulu kehilangan semua tempat berpijak yang palsu. Dan kehilangan itu tidak pernah mudah. Kadang seseorang merasa seperti tersesat. Ia merindukan rasa tenang saat awal-awal mengenal zikir. Ia ingin kembali pada keindahan air mata malam yang dulu terasa hangat. Tapi kini semuanya hilang. Zikir pun terasa kering. Sujud pun hampa. Bacaan Al-Quran hanya seperti gema kosong di dada. Saat itulah banyak pejalan mundur. Mereka berkata, mungkin jalanku salah. Mungkin aku telah terlalu jauh. Padahal, justru inilah saat paling dekat. Karena dalam kehampaan itulah, ego sedang mati. Dan kematian ego bukanlah rasa nyaman. Ia adalah proses perpisahan yang sunyi dan perih. Sufi tidak menenangkan diri dengan motivasi. Mereka tidak mengatakan pada diri sendiri, aku pasti bisa. Justru mereka berkata, aku tidak punya apa-apa. Dan dari sanalah, sesuatu yang baru mulai tumbuh, keikhlasan sejati. Bukan karena mengerti, tapi karena pasrah. Bukan karena kuat, tapi karena tidak punya daya. Pada tahap ini, jiwa tidak lagi menuntut pengertian. Ia hanya ingin bertahan. Ia belajar berjalan dalam gelap, tanpa peta, tanpa penanda. Ia hanya bergantung pada satu hal, keyakinan bahwa Allah tidak pernah memanggil hati kecuali untuk didekatkan. Dan keyakinan ini bukan lagi teori. Ia lahir dari luka, dari kegamangan, dari rasa kehilangan. Ia seperti api kecil di tengah malam yang dingin. Menerangi sedikit, tapi cukup untuk membuat hati tetap hidup. Pada saat-saat seperti ini, datanglah momen-momen sunyi yang paling berharga. Ketika seseorang menangis bukan karena sedih, tapi karena bingung, bagaimana bisa Allah tetap menjaga hatinya, padahal ia sendiri tak tahu bagaimana harus berdoa. Bagaimana bisa ada kasih yang tetap memeluk, meski tak ada lisan yang meminta. Inilah awal dari kerendahan hati yang sejati. Ketika seseorang tidak lagi melihat dirinya sebagai pejalan, tapi sebagai yang dijalankan. Tidak lagi merasa beribadah, tapi hanya disempatkan untuk tunduk. Tidak lagi merasa pantas mendapat hidayah, tapi hanya berharap tak dilepaskan. Dan di balik semua rasa hancur itu, perlahan muncul sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Sebuah kesadaran baru, bahwa tidak ada yang benar-benar milik. Bahkan dirinya sendiri pun bukan miliknya. Bahkan rasa cinta kepada Allah pun bukan hasil usahanya, tapi anugerah yang dicurahkan olehnya. Kesadaran ini lembut. Ia tidak hadir dengan ledakan, tapi merayap pelan, seperti cahaya fajar yang tak disadari telah membuat langit menjadi terang. Dalam diam, seseorang mulai berkata dalam hati, mungkin aku tak harus mengerti segalanya. Mungkin cukup aku terus bertahan dalam cinta, meski aku tak tahu bentuknya seperti apa. Fana mulai mendekat. Bukan sebagai ledakan kesadaran, tapi sebagai peluruhan yang konsisten. Setiap hari, satu bagian ego runtuh. Satu bagian keinginan hilang. Dan semakin sedikit yang dimiliki, semakin luas ruang untuk menerimanya. Namun, sebelum lenyap sepenuhnya, ego akan berontak untuk terakhir kalinya. Ia akan membisikkan keraguan yang terdalam. Ia akan menggoda dengan kenangan lama, kesuksesan, pengakuan, rasa diistimewakan. Ia akan menampakkan jalur lain yang lebih mudah, lebih cepat, lebih terlihat. Dan disitulah, ujian sebenarnya menanti. Ujian untuk bertahan di tengah kehampaan, dan tidak tergoda oleh bayangan yang memanggil kembali. Karena jika seseorang bisa melewati ini, maka yang akan datang bukan lagi kehampaan, tapi keutuhan. Bukan lagi keraguan, tapi ketenangan yang tak tergoyahkan. Itulah baka yang mulai memanggil. Tapi sebelum ia datang, aku harus benar-benar hancur terlebih dahulu. Dan momen kehancuran itu sudah diambang. Ia tidak bisa ditunda. Ia tidak bisa disusun. Ia hanya bisa dijalani, dengan dada yang lapang dan jiwa yang siap dilebur. Lalu tibalah saat itu, saat di mana aku tak lagi mampu berdiri, tak lagi sanggup berkata apa-apa, tak lagi ingin menjelaskan diri, membela, ataupun sekadar merasa penting. Semua rasa ingin tahu telah larut. Semua kegelisahan yang selama ini mencakar batin, kini hanya tinggal diam. Bukan karena sudah menemukan jawaban, tetapi karena tak lagi memerlukan jawaban. Ini adalah fase yang sunyi. Bukan sunyi karena sepi,
Tapi karena suara dalam diri pun telah tiada. Pikiran tidak lagi mendebat. Hati tidak lagi berontak. Bahkan rasa memiliki atas hati itu sendiri pun telah hancur. Seseorang tak bisa lagi mengatakan, ini perasaanku, sebab ia tidak lagi yakin apa itu, aku. Yang tersisa hanyalah kehadiran. Kesadaran yang polos, kosong dari identitas, tapi penuh dengan keberadaan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sufi menyebut keadaan ini sebagai fana. Bukan hilangnya tubuh. Bukan berhentinya napas. Tapi hancurnya pusat keakuan. Dan saat pusat itu hancur, segalanya menjadi terang. Seolah-olah seluruh semesta selama ini adalah bayangan yang menutupi cahaya, dan kini tirai itu ditarik habis. Dalam fana, tidak ada kesadaran untuk merasa sedang fana. Karena bahkan kesadaran itu pun telah dilepaskan. Itulah mengapa ia tidak bisa dicari seperti mencari benda. Ia datang sebagai hasil dari peluruhan panjang. Ia bukan tujuan, tapi akibat dari pelepasan terus-menerus yang dilakukan dengan ikhlas. Seseorang yang mengalaminya tidak akan berkata, aku telah fana. Karena bahkan kata itu pun tidak akan muncul. Ia hanya merasa larut, lenyap dalam kesadaran yang begitu luas, begitu lembut, tapi juga begitu kuat. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai pelaku ibadah, bahkan tidak merasa sedang mendekat kepada Allah. Ia hanya melihat bahwa semua ini, segala ini, adalah miliknya. Dan tidak ada lagi yang lain. Sujudnya bukan miliknya. Air matanya bukan miliknya. Bahkan napasnya pun bukan dari dirinya. Semua adalah pinjaman yang kini ia kembalikan tanpa syarat. Tidak ada lagi cita-cita untuk menjadi hamba saleh, tidak ada lagi ambisi untuk dikenang sebagai ahli ibadah. Yang ada hanya satu, kerelaan untuk hilang, agar yang ada hanyalah Allah. Di puncak fana, seseorang tidak merasa sedang tinggi. Justru ia merasa menjadi paling hina. Ia merasa menjadi hampa, tidak berarti, tidak memiliki apa-apa. Tapi anehnya, dari kehampaan itu tumbuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, sebuah rasa penuh yang tidak berasal dari kepemilikan, melainkan dari pengakuan total bahwa segalanya adalah milik Allah. Inilah titik di mana banyak orang tak bisa melanjutkan dengan kata, karena bahasa tidak mampu menampung pengalaman ini. Sebab bagaimana mungkin engkau menjelaskan tentang tidak adanya dirimu? Bagaimana bisa engkau bercerita, jika engkau telah tiada? Namun di balik kehancuran itu, muncullah kelahiran baru. Bukan kelahiran tubuh, tapi kesadaran. Kesadaran yang disebut para sufi sebagai baka, bertahan dalam Allah. Setelah semua hancur, sesuatu yang tidak bisa dihancurkan tetap tinggal. Ia tidak berbentuk, tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan dalam setiap helaan napas, dalam setiap kedipan mata, dalam setiap detik keberadaan. Baka bukan berarti menjadi Tuhan. Bukan pula menyatu secara zat. Tapi hidup dalam kedekatan yang begitu nyata, begitu dalam, hingga tidak ada lagi jarak antara doa dan jawaban, antara hati dan cahaya. Seseorang yang berada dalam baka tidak lagi memerlukan keajaiban luar biasa, karena seluruh semesta kini ia lihat sebagai tanda darinya. Ia bisa duduk memegang segelas air, dan hatinya berguncang karena melihat bagaimana air itu adalah karunia yang mengalir langsung dari tangan Allah. Ia bisa melihat langit malam dan menangis, bukan karena bintang yang indah, tapi karena menyadari bahwa Allah menaburkan cahayanya untuk menemaninya di malam sunyi. Ia melihat wajah anak-anak kecil di jalan, dan hatinya bergema dengan kalimat, Ar-Rahman. Ia melihat penderitaan dan berkata, Al-Hakim. Ia melihat kematian dan bergumam pelan, Al-Baqi. Dalam baka, seseorang tidak kehilangan dunia. Ia kembali ke dunia. Tapi ia tidak hidup dengan cara lama. Ia tidak berusaha menjadi yang terbaik, tapi juga tidak menolak bila dipuji. Ia tidak mencari kekayaan, tapi bila diberi, ia tersenyum dan menyampaikan syukur. Ia makan, tidur, bekerja, berdialog, bercanda, semuanya seperti manusia biasa. Tapi dalam dirinya, tidak ada yang biasa. Sebab segala sesuatu baginya adalah bentuk ibadah. Ia tidak berbicara tentang Allah,
tapi seluruh hidupnya memantulkan kehadirannya. Ia tidak mengajari orang menjadi sufi, tapi siapapun yang dekat dengannya merasa damai. Ia tidak menuntut hormat, tidak memamerkan ketundukan, tidak memperlihatkan zikir. Tapi setiap geraknya adalah zikir, setiap diamnya adalah penghambaan. Bahkan tidak membuat seseorang menjadi luar biasa di mata manusia, tapi membuatnya luar biasa di mata langit. Dan yang paling mencengangkan, ia tidak peduli dengan itu semua. Ia hanya ingin terus berada dalam kebersamaan dengannya. Tidak perlu nama, tidak perlu posisi, tidak perlu pengakuan. Inilah puncak dari perjalanan ruhani. Ketika seseorang telah melewati keakuan, menyeberangi kehampaan, dan menetap dalam kehadiran. Ia tidak lagi mengejar makna, sebab ia telah hidup sebagai makna. Ia tidak lagi mencari cahaya, sebab ia telah menjadi pantulan cahaya itu sendiri. Dan saat malam kembali menyelimuti bumi, ia tidak takut. Sebab malam pun adalah ciptaan Allah. Ia tidak lagi mencari cahaya di luar, sebab cahayanya kini berasal dari dalam, dari hati yang tak lagi menuntut apapun, kecuali untuk tetap bersamanya. Dan dengan cahaya itulah, ia melangkah kembali ke dunia. Bukan sebagai orang yang lebih tinggi, bukan pula sebagai makhluk yang terpisah dari manusia lainnya. Ia kembali sebagai hamba, sama seperti sebelum ia pergi. Tapi ada sesuatu yang telah berubah, bukan pada pakaiannya, bukan pada bahasanya, melainkan pada diamnya. Dalam diamnya ada ketenangan yang dalam. Dalam tatapannya ada keluasan yang menyejukkan. Dalam geraknya ada keikhlasan yang tak perlu dibicarakan. Ia kembali ke pasar, ke rumah, ke ruang-ruang biasa tempat kehidupan berlangsung. Ia tetap membeli roti, tetap menyapa tetangga, tetap mencuci pakaian, tetap menunduk ketika anak-anak berlarian. Tapi ia tidak lagi menggenggam dunia seperti dulu. Dunia kini hanya tempat singgah. Bukan musuh, bukan pula tujuan. Dunia hanya lembaran-lembaran sementara yang bisa diisi dengan makna, atau dibiarkan kosong begitu saja. Seseorang yang telah fana dan baka tidak merasa dirinya selesai. Justru ia sadar bahwa inilah permulaan sejati. Ia telah dikembalikan ke titik awal, tapi kini dengan jiwa yang tahu arah. Ia bukan lagi perahu yang diombang-ambingkan arus. Ia adalah layar yang sadar arah angin, dan tenang menghadapi perubahan musim. Ia tidak meninggikan suaranya ketika bicara, tapi kata-katanya meresap. Ia tidak mengutip dalil untuk mengesankan orang, tapi apa yang ia lakukan membuat orang ingin mendekati Allah. Ia tidak meminta orang sujud, tapi caranya berjalan membuat orang ingin merendahkan hati. Ia tidak berusaha mengubah dunia. Ia hanya merawat ruang kecil di sekitarnya dengan lembut, sebatang pohon, sehelai kain, seekor kucing, sepotong senyuman. Tapi semua itu menjadi ladang bagi cahayanya untuk terus memancar. Dan saat malam tiba, ia tetap duduk dalam sunyi. Bukan karena mencari jawaban, tapi karena hatinya telah menjadikan sunyi sebagai rumah. Ia tidak perlu berkata, "Aku bersama Allah," sebab ia tahu, bahkan jika lisannya diam, Allah tetap bersamanya. Ia tidak perlu merasakan getaran ruhani yang hebat untuk merasa dekat, sebab kedekatannya tidak lagi diukur oleh rasa. Ia hanya tahu bahwa apapun yang terjadi di luar dirinya, di dalam sini, di ruang yang paling dalam, selalu ada ketenangan yang tak bisa dicuri oleh dunia. Hidupnya tidak tanpa ujian, tapi ujian itu tak lagi mengguncang. Ia tidak mencari kebahagiaan yang meledak-ledak, karena ia telah mencicipi ketenangan yang tenang. Ia tidak takut kehilangan, sebab ia telah belajar bahwa semua yang benar-benar ia miliki, tidak pernah bisa hilang, yaitu Allah, dan rasa cukup yang lahir dari pengakuan atas ketergantungan kepadanya. Ia kini hidup tanpa sorotan. Tidak disebut wali, tidak dianggap suci. Bahkan mungkin oleh dunia, ia dianggap biasa. Tapi oleh langit, ia dikenal. Dikenal bukan karena banyaknya ilmu, tapi karena bersihnya hati. Bukan karena tingginya ibadah, tapi karena hilangnya aku dalam ibadah. Dan ketika ajalnya tiba, ia tidak menjerit. Ia tidak menyesal,
tidak pula gelisah. Sebab sejak lama ia sudah mati dari dirinya sendiri. Dan kematian fisik hanyalah akhir dari satu fase menuju yang lebih luas. Ia kembali kepadanya, bukan sebagai seseorang yang hebat, tapi sebagai hamba yang telah melepaskan segalanya, agar bisa pulang dengan ringan. Mereka yang hidup seperti ini tidak menulis kitab-kitab tebal, tapi setiap langkah hidupnya adalah hikmah. Mereka tidak membuka majelis besar, tapi setiap pertemuan dengannya adalah pelajaran. Mereka tidak mengajak dengan kata, tapi dengan keberadaan. Dan jika engkau bertanya, bagaimana aku bisa sampai seperti itu? Maka jawabannya bukanlah dalam satu kalimat. Perjalanan menuju fana dan baka bukanlah jalan yang diukur oleh tahun, bukan pula oleh capaian. Ia hanya dapat ditempuh oleh hati yang tulus, langkah yang tenang, dan jiwa yang rela melepaskan semua yang bukan Allah. Maka mulailah dari sekarang. Bukan dengan bergegas, tapi dengan menyadari bahwa dalam setiap napasmu, dalam setiap gerakmu, Allah selalu hadir. Hanya egolah yang membuatmu merasa sendiri. Ketika ego itu runtuh, maka terang akan masuk. Dan ketika terang itu masuk, tidak akan ada lagi kata, aku, tidak akan ada lagi jarak, tidak akan ada lagi gelisah. Yang tinggal hanya Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.